A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli sadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, seiman seagama, masih melanjutkan uraian-uraian materi yang terangkum di dalam berkat. Ini pun ini terkait dengan risalah pengajaran agama yang Allah berikan, yaitu tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini sendiri diambil dari kata al-Isra, yaitu perjalanan malam. Di mana para penceramah menerangkan Isra Mi'raj, perjalanan Nabi, banyak keluar dari hukum dan syariat atau dari aturan yang sudah Allah tetapkan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan para ustadz yang keluar dari Al-Quran dan ditolak oleh ayat atau oleh ilmiah, oleh pembuktian. Contoh, Nabi dibuat terbang oleh malaikat, terus dibelek, dibersihkan dosanya atau kotorannya, dibasuh dengan air Zam-Zam. Ini lumayan membuat umat bingung mendengarkannya, karena memang ini hanya cerita, dan yang mereka angkat pun bukan dalil Al-Quran, tapi kata ini dan kata itu. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu tugas malaikat. Tugas malaikat bukan membelek atau membedah manusia. Tugas malaikat membawa wahyu untuk menyampaikan firman dan risalah Allah. Seperti firman Allah An-Nahl ayat 2, wa yunazzilul malaikata biruhi min amri ala may yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Sebagaimana kami mengutus para malaikat dengan membawa wahyu kepada siapa yang kami kehendaki dengan firman, peringatkan hamba-hambaku, tiada Tuhan selain aku, maka bertakwalah kepadaku. Jadi tugas malaikat bukan membedah manusia, tapi menyampaikan wahyu. Dan belek atau membedah tugas dokter, tugas manusia. Dan dikuatkan dengan ayat Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Sesungguhnya firman kami kepada sesuatu apabila kami berkehendak hanya berkata kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi begitu rendahnya, begitu biadabnya malaikat disamakan dengan manusia. Dan dibuktikan dengan ilmiah, dosa bukan kotoran menggumpal seperti kanker atau tumor. Bisa dibelek, dikeluarkan. Ternyata konsep Quran sendiri membersihkan dosa dengan bertobat. Meninggalkan perbuatan yang keji, masuk ke dalam agama yang benar. Ini konsep Al-Quran. Bertobat, membersihkan dosa. Bukan seperti itu. Terus Nabi dibuat terbang ke langit ketujuh untuk menawar sholat. Ini sangat luar biasa kebohongan orang-orang kafir ahli kitab. Anda bisa lihat surat Asy-Syura ayat bagian akhir. Kurang lebih ada 3 ayat bagian akhir. Langsung Allah menolak.
Tidak patut bagi manusia bicara langsung dengan Allah, kecuali perantara tabir atau lewat pemberi peringatan atau melalui malaikat yang menyampaikan wahyu atau risalah. Jadi ayat ini pun ditolak oleh Al-Quran, penjelasan itu pun ditolak oleh Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak dibuat terbang ke langit ketujuh. Bahkan ketika Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa alaihissalam di lembah, Allah yang turun ke bumi. Ini sangat kekafiran orang-orang kafir ahli kitab, sangat biadab. Mereka betul-betul melampaui batas hukum Allah. Mereka menjalankan agama tanpa keimanan. Anak kitab semua mereka ikuti tanpa mendalami memahami Al-Quran. Dan ternyata sholat langsung Allah firmankan 5 waktu di surah Hud ayat 114. Yang tadi kami angkat. Di mana Allah langsung berfirman, laksanakanlah sholat kedua hujung siang, pagi dan petang, dan pada permulaan malam. Langsung Allah firmankan. Kembali kepada ilmiah, yang namanya buku petunjuk, apapun arahannya, itu sempurna. Saya ambil contoh manusia menciptakan sebuah kendaraan, menciptakan mobil. Kendaraan yang manusia ciptakan, manusia tahu berapa kapasitas kecepatannya, kapasitas bahan bakarnya, kapasitas daya angkutnya, beban yang diangkutnya. Manusia tahu bisa mengukur itu, dan manusia dilarang menggunakan kendaraannya melebihi kapasitas atau melebihi kemampuannya. Dan tidak mungkin manusia, makhluk yang Allah ciptakan, agama yang Allah berikan, kitab petunjuknya Al-Quran, apa iya Allah tidak tahu kapasitas manusia itu sendiri? Hingga sholat harus ditawar. Sedangkan Al-Quran bukan kitab yang pertama, tapi kitab yang terakhir. Di surat Al-Lail bagian akhir, sufi Ibrahim wa Musa. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran terdapat dalam kitab Ibrahim dan Musa. Jadi ini kebohongan orang-orang kafir ahli kitab, di mana mereka membelokkan agama Allah. Mereka beragama tanpa keimanan. Dalil yang dibacakan kepada umat pun bukan lagi ayat-ayat Al-Quran, tapi berbelok jauh dari petunjuk Al-Quran. Mari kita bahas lantas bagaimana pemahaman Isra Mi'raj yang benar. Isra Mi'raj diambil dari kata Al-Isra, itu perjalanan malam. Anda lihat surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Nah, perjalanan malam ini tidak mesti diartikan malam hari, tapi Allah memperjalankan para nabi dalam kegelapan. Anda bisa lihat surah Al-Qadr, turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Pada malam kemuliaan, berarti pada kegelapan yang dimuliakan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat turun untuk mengatur urusan, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi para nabi diperjalankan oleh Allah dalam kegelapan untuk mengeluarkan manusia kepada cahaya. Di mana saat ini pun sama persis
Umat dalam kegelapan tidak mampu membedakan mana risalah Allah, mana orang kafir ahli kitab, mana orang yang menyeru dengan benar. Umat tidak mampu membedakan. Bahkan terang-terangan orang-orang musyrik dianggap ustadz. Jelas ayat 2-nya Al-Isra ayat 2-nya wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu li bani Israila ala tatahiju min duni wakila. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat sebagai petunjuk Bani Israel dengan firman, janganlah mengambil pelindung selain aku. Jadi di mana kitab-kitab Allah ini semua dari Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran menjadi petunjuk untuk menjalankan agama Allah dan menjadi cahaya yang memperlihatkan orang-orang kafir ahli kitab. Kembali kepada Al-Isra ayat 1, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini dari Mekah ke Madinah. Anda lihat surat Asy-Syura ayat 7. Wa kajalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawalaha wa man hawala wa tunzira yaumal jamil la raiba fi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad Al-Quran agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, ibu kota Makkah dan negeri-negeri sekelilingnya, untuk memperingatkan mereka hari kiamat, segolongan masuk neraka, segolongan masuk surga. Jadi Nabi ini diberikan kitab oleh Allah untuk memberi peringatan kepada manusia, untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan firman Allah. Dikala umat dalam kegelapan, Allah menurunkan hambanya, para nabi, untuk memperingatkan manusia, orang-orang kafir ahli kitab, untuk memperingatkan kekafiran mereka, untuk menyuruh manusia ke jalan Allah, kembali ke jalan Allah. Ini yang disebut Al-Isra atau Isra Mi'raj, perjalanan malam, yaitu menghijrahkan manusia dari kesesatan kepada jalan Allah. Jadi umat Islam betul-betul dibuat bodoh tentang hukum-hukum Al-Quran. Mereka dibelokkan agamanya. Bahkan umat Islam dibuat bingung dengan penjelasan-penjelasan orang-orang kafir ahli kitab. Bahkan sekarang pun Al-Quran sama, di mana Allah berfirman di surat Az-Zukhruf, apa nadribu angkum dzikra sofhan angkum untum kaum musrifin. Apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran karena kamu kaum yang melampaui batas. Jadi Al-Quran ini saya angkat kembali, risalah Allah diangkat untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang melampaui batas, untuk menyuruh manusia ke jalan Allah, memperlihatkan yang sesat dan yang benar, agar agama Allah kembali kepada hukum dan aturan yang benar. Sesuai dengan firman Allah, wa kadzalika nufasilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami terangkan Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh dan jalan orang-orang yang berdosa. Jadi kitab Allah ini semua sebagai cahaya dalam kegelapan yang memberi penerangan. Di mana Anda pun mungkin mendengar apa yang saya sampaikan sangat berbeda dengan apa yang ada saat ini. Kalau Anda dengar ceramah di YouTube para ustadz saat ini, mungkin berbeda dengan apa yang kami sampaikan. Memang Al-Quran sendiri disebut Al-Furqan, pembeda. Tetapi lebih baik mana, lebih jelas mana. Dan kami bicara selalu berdasarkan dalil atau ayat-ayat Allah. Dan kami membantah mereka pun sama dengan dalil ayat-ayat Allah dan dengan pembuktian-pembuktian ilmiah, di mana segala sesuatu yang benar bisa dibuktikan dengan ilmiah. Contohnya ilmu ilmiah, ilmu ilmiah, teori, kalau ilmu itu benar bisa dipraktekkan. Dan imannya harus benar. Kita ambil contoh begini. Untuk membuat kue, keyakinan kita harus benar. Kita butuh tepung terigu, telur, gula pasir, dibutuhkan mentega. Ketika iman ini diyakini,
benar, dibuktikan, bisa diilmiahkan untuk menjadi sebuah kue. Tapi kalau iman kita salah, kita butuh bahan untuk buat kue, iman kita kepada pasir, semen, batu, dibuktikan tidak bisa kalau iman kita salah. Jadi iman ini kepada ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah bisa dibuktikan, diilmiahkan, namanya takwa. Ini konsep iman dan takwa, ilmu teori dan praktek. Jadi kembali kepada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan malam. Jadi Allah memperjalankan hambanya para nabi dari kegelapan kepada cahaya. Dan ini saya rasakan, saya bukan nabi, tapi setelah nabi terputus masih ada pemberi peringatan. Anda lihat Al-Maidah ayat 19. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu. Ketika terputus pengiriman para Rasul, agar engkau tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepadamu seorang pemberi peringatan atau pembawa berita gembira. Sungguh telah datang kepadamu, sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Nabi seorang pemberi peringatan, dan pemberi peringatan belum tentu nabi. Jadi saya hanya menyampaikan firman dan risalah Allah untuk mengungkap kebohongan orang kafir ahli kitab, untuk menyampaikan risalah yang benar agar agama Allah kembali kepada hukum dan aturan yang benar. Di mana Isra Mi'raj pun ini perjalanan malam, hijrahnya manusia ke jalan Allah, dari ke jalan Allah ini wajib kita ikuti. Mari kita masuk ke dalam agama Islam yang benar, kita ikuti petunjuk Allah, syariat Allah. Inilah Islam yang benar, mana Islam identik dengan kelapangan, kemuliaan, kesehatan, dan Islam menjanjikan bangsa ini akan menjadi negeri di atas semua bangsa apabila kita beragama sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Inilah Islam yang benar, dan ini tidak dimiliki oleh Islam golongan. Islam golongan semua menggunakan dalil-dalil anak kitab tanpa memahami Al-Quran. Nah, ini penjelasan Isra Mi'raj. Hanya itu dapat sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.